Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di minggu kedua di mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Masih dengan saya, Nang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu tentang perkembangan pembelajaran digital, ya, di mana perkembangan pembelajaran digital di Indonesia itu awal mulanya itu dengan diperkenalkannya komputer, ya, dari luar negeri itu sekitar tahun 1967, ya. Pada saat itu komputer masih menjadi barang yang sangat mewah sekali gitu ya. Hanya dipergunakan di perusahaan-perusahaan besar, hanya dipergunakan di instansi-instansi pemerintah gitu ya. Dan masyarakat pada umumnya itu cenderung belum bisa ya untuk memilikinya, bahkan untuk mempelajarinya gitu. Jadi masih banyak orang yang awam saat itu. Karena masih minimnya sumber daya manusia ya yang menguasai teknologi komputer. Yang untuk itu UI Universitas Indonesia ya mempelopori pendidikan komputer saat itu ya dengan membuka pusat ilmu komputer pada tahun 1972 ya. Nah, mulai saat itu eh, di UI dipelajarilah ya tentang bagaimana mempergunakan komputer, tentang softwarenya, hardwarenya dan lain sebagainya. Sehingga UI di sini menjadi pelopor pengguna internet di Indonesia ya, ditandai dengan terhubungnya UINet ke UUNet. Ya, UUNet ini ya salah satu provider internet di dunia gitu ya. Saat itu tahun 1984 ya. Alhamdulillah saat itu internet sudah mulai masuk ke Indonesia ya. Dan popularitas internet dari tahun ke tahun saat itu ya, dari tahun 80-an terus meningkat sampai tahun 90-an. Bahkan di tahun 2000-an itu sangat booming sekali internet ya, di mana ditandai dengan banyaknya warnet, warung internet saat itu ya. Nah, perkembangan teknologi internet semakin berkembang ya, ketika internet bisa masuk ke perangkat mobile atau handphone gitu ya, terutama sejak munculnya teknologi 3G sampai sekarang gitu ya. Perkembangan internet begitu sangat signifikan gitu ya, sehingga pembelajaran digital pun sekarang lebih bervariasi, di mana kita sekarang belajar itu tidak hanya tatap muka di kelas saja, bisa di dunia maya gitu ya. Bisa secara live lewat Zoom misalkan atau yang lainnya gitu ya. Seperti sekarang saya ini merupakan salah satu perkembangan ya dari pembelajaran digital lewat YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Oke, berikutnya dunia pendidikan ya saat ini sangat dituntut ya untuk dikembangkannya pendekatan pembelajaran sesuai dengan dinamika pendidikan di negara kita ya, yang berakar pada Undang-Undang 45, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berakar pada nilai-nilai agama. Itu tetap ya landasan utamanya, kita harus berlandaskan agama. Ya, semaju apapun ya, secanggih apapun teknologi di dunia, tetap kita harus berpedoman kepada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, ya. Tapi kita harus tetap tanggap terhadap perubahan zaman sesuai dengan perkembangan iptek gitu ya. Kemajuan teknologi kita harus ikuti, tapi tetap landasan agama kita, kebudayaan kita, ya adat ketimuran kita harus tetap junjung karena itu nilai-nilai dasar yang harus kita junjung gitu ya. Lalu fungsi pembelajaran digital ya, ada 3 fungsi pembelajaran digital itu ya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama itu sebagai suplemen ya yang sifatnya pilihan atau opsional gitu ya. Jadi pembelajaran digital itu bisa dipergunakan
bisa juga tidak, ya. Pilihannya opsional. Lalu yang kedua, sebagai pelengkap, ya. Artinya pelengkap di sini berarti ketika kita sekarang memasuki era digital, ketika kita sekarang memasuki kurikulum Merdeka Belajar misalkan ya, kemarin kita menghadapi situasi yang sangat sulit dengan pandemi corona, sehingga kita harus belajar jarak jauh, PJJ, gitu ya, secara daring. Nah, itu pembelajaran digital, ya, itu diperlukan untuk melengkapi, ya, melengkapi kekurangan kita saat kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara luring, gitu ya, secara tatap muka secara langsung. Makanya digital ini diperlukan, ya. Bahkan sekarang ketika kita sudah, ya boleh dikatakan corona sekarang sudah mulai melandai, gitu ya. Pembelajaran digital sekarang tetap harus dipergunakan, gitu ya. Sehingga ini menjadi sebuah terobosan dalam kurikulum juga, ya, dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah, di kampus, gitu ya. Lalu yang ketiga sebagai pengganti. Nah, ini ya, kemungkinan ke depannya pembelajaran tatap muka itu ya bisa tergantikan oleh pembelajaran digital. Gitu ya, dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini, kemungkinannya nanti kita belajar tidak hanya di kelas saja, ya, tapi secara virtual seperti ini misalkan ya, itu mungkin menjadi kemungkinan besar nanti seperti itu. Ya, nah ini menurut si Haan ya dalam Poranti tahun 2002 ya. Oke. Baik, selanjutnya tentang desain pembelajaran digital ya. Desain pembelajaran digital di sini ada 3 ya. Kita bisa desain pembelajaran digital itu seperti apa. Yang pertama animation learning, artinya pembelajaran animasi ya. Nanti ke depannya saya akan, kalau tidak salah ada ya di pertemuan keberapa gitu saya lupa. Kita akan mencoba ya membuat pembelajaran animasi walaupun ya sifatnya masih sederhana gitu ya. Untuk apa? Untuk menarik minat siswa-siswi kita ya, supaya menarik gitu ya pembelajarannya ya salah satunya dengan pembelajaran animasi ya. Banyak aplikasinya sekarang ya. Di antaranya ada Powtoon misalkan seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa pergunakan, kita akan belajar nanti bersama-sama. Lalu desain pembelajaran yang kedua bisa menggunakan games learning, ya. Games learning di sini bukan berarti siswa itu diajar games, gitu ya. Tapi ada beberapa games, ya, yang dipergunakan untuk proses pembelajaran, ya. Mungkin kalau yang punya HP Android bisa dicek di Play Store. Ada beberapa permainan yang bisa diunduh gitu ya, tapi dalam proses pembelajaran. Gunanya untuk melatih siswa untuk bisa membaca, untuk bisa berhitung misalkan ya. Nah, itu ada, tapi dalam bentuk games gitu ya. Nah, itu kan salah satu cara ya menarik minat siswa-siswi untuk belajar, khususnya mungkin anak-anak sekolah dasar gitu ya yang lagi senang-senangnya tuh bermain game. Jangankan anak sekolah dasar, anak TK saja sekarang kan sudah pintar bermain games gitu ya. Nah ini ya bisa digunakan dalam desain pembelajaran digital games learning gitu ya. Lalu yang ketiga tutorial komputer based learning ya. Jadi desain pembelajaran digital itu salah satu caranya dengan kita banyak bergaul dengan komputer gitu ya. Jadi pembelajarannya berbasis komputer. Karena kalau tanpa komputer, tanpa laptop, ya kita akan sulit untuk melakukan proses pembelajaran digital, gitu ya. Jadi inilah 3 desain ya yang bisa kita pergunakan ya untuk proses pembelajaran digital. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran digital ya. Ada beberapa strategi pengajaran ya dalam bentuk e-learning. Apa sih itu e-learning itu? E-learning itu singkatan dari
electronic learning, ya, atau pembelajaran berbasis elektronik atau pembelajaran berbasis digital, gitu ya. Jadi sekarang sudah eranya kita belajar berbasis digital. Jadi ini salah satu strategi untuk menghadapi era digitalisasi, kita harus terbiasa dengan e-learning ini, ya. Apa saja strategi dari e-learning ini? Yang pertama ada learning by doing, belajar dengan melakukan. Artinya harus praktek. Kita nggak hanya butuh teori saja seperti ini kalau ingin bisa belajar digitalisasi, tapi kita harus melakukan, ya, learning by doing, ya. Saya bisa seperti ini, ya, melakukan proses pembelajaran digital seperti sekarang itu karena dengan melakukan. Kalau tanpa melakukan nggak akan bisa sampai kapanpun, gitu ya. Itu strategi yang pertama. Berarti harus timbul dari dalam diri sendiri, gitu ya. Oke, selanjutnya incidental learning atau pembelajaran insidental. Setiap orang itu punya kemampuan, ya, punya kemampuan sebetulnya. Hanya pertanyaannya mau atau tidak untuk belajar gitu. Seperti sekarang saya diberikan amanah untuk memberikan mata kuliah pembelajaran ekonomi digital, ya. Kalau saya tidak diberikan pembelajaran ekonomi digital, mungkin saya nggak akan pernah belajar sampai kapanpun gitu. Nah, ini kan pembelajaran insidental gitu ya. Jadi ini tantangan buat saya. Saya tidak merasa terpaksa, tapi tantangan. Saya harus bisa gitu. Ya, nah inilah incidental learning. Ya, jadi sambil belajar, saya memberikan materi ini kepada Anda, juga saya sambil belajar gitu. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, yang selanjutnya learning by reflection, belajar dengan refleksi. Ya, apa itu refleksi? Refleksi itu umpan balik. Ketika saya memberikan teori seperti ini kepada Anda, tentu harus ada umpan baliknya dong dari Anda kepada saya, gitu ya. Dengan cara apa? Nanti dengan pemberian tugas, gitu ya. Ketika tugasnya sudah diberikan kepada saya, nanti saya akan memberikan timbal balik lagi kepada Anda, ya. Kelebihannya apa, yang bagusnya apa, kekurangannya apa, nanti saya tentu akan kasih tahu gitu ya, sebagai sumber evaluasi lah, ya, untuk perbaikan ke depannya, gitu. Ya, jadi ada feedback ya, ada umpan balik gitu. Selanjutnya case learning, pembelajaran berbasis kasus. Misalkan ketika nanti Anda terjun di sekolah, ya, pembelajaran di sekolah itu karena keterbatasan alat komputer, laptop, proyektor misalkan ya, sehingga Anda melakukan proses pembelajarannya secara konvensional. Nah, nanti bisa dibandingkan dengan pembelajaran digital. Sekali-kalilah bawa laptop sendiri, sekali-kali bawa proyektor pinjam misalkan. Kira-kira ada nggak perubahan dari semangat belajar siswa? Itu kan pembelajaran berbasis kasus. Oh, ternyata ada perubahan. Siswa lebih antusias misalkan ya, belajar dengan menggunakan pembelajaran digital, gitu. Ya, itu harus harus dipraktekkan, ya. Berarti kalau seperti itu, pembelajaran digital lebih menarik bagi siswa kan? Nah, itu pembelajaran berbasis kasus seperti itu. Selanjutnya, learning by exploring, ya. Belajar sambil menjelajah. Digital ini, ilmu digital sangat luas sekali. Internet ini sangat luas sekali. Ya, banyak sekali kelebihan yang kita bisa peroleh dari internet ini. Apapun kita bisa cari, tinggal klik Google, tinggal klik YouTube, kita ketik sesuatu di sana, apa yang kita cari, semuanya ada. Tentu di balik kelebihan ini ada kekurangannya, di mana kita harus bisa mengantisipasi ya kekurangan-kekurangan ini, ya. Jadi tidak semuanya kita berhak tahu, apalagi untuk anak-anak sekolah misalkan nih usia SD, SMP gitu ya, di mana mereka kan belum dewasa gitu ya. Nah, ini perlu untuk kita dampingi. Jadi apapun sekarang bisa dilakukan. Jadi jangan ada kata tidak bisa sekarang itu, ya. Asal ada kemauan untuk belajar, coba cek di Google,
cek di YouTube ada semua apa yang kita cari, tutorial apapun bisa ada gitu ya. Nah itulah beberapa strategi pembelajaran untuk ekonomi digital ini ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar atau bisa WA saya silakan ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.